Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Altaf, NIM 124140110. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 algoritma penjadwalan CPU, yaitu FIFO, SJF, STCF, dan juga round robin, serta akan membuat skema dari algoritma MLFQ. Di sini sudah ada tabel yang berisikan waktu kedatangan dari setiap proses serta burst time dari masing-masing proses. Di sini burst time-nya sudah saya sesuaikan dengan 5 digit terakhir dari NIM saya. Yang pertama ada algoritma FIFO, yaitu first in first out. Algoritma ini memprioritaskan proses yang pertama kali datang. Dapat kita lihat di sini, di detik ke-0 sudah ada P1 yang datang, sehingga dia akan langsung diproses sampai selesai, yaitu sampai detik ke-5. Selanjutnya di detik ke-1 sudah ada proses P2 yang datang. Dia juga akan langsung dieksekusi sampai selesai selama 2 detik, sampai detik ke-7. Selanjutnya ada P3. Dieksekusi selama 4 detik hingga detik ke-11. Lanjut ada P4 yang akan dieksekusi selama 2 detik, yaitu sampai detik ke-13. Selanjutnya yang terakhir ada P5, dia akan dieksekusi sampai detik ke-15. Selanjutnya di sini kita akan menghitung turnaround time dari masing-masing proses. Turnaround time ini dihitung berdasarkan waktu selesai dikurang waktu setiap proses itu datang. Yang pertama ada turnaround time P1, dihitung dari dia selesai yaitu pada detik ke-5 dan dikurangi waktu dia datang yaitu detik 0 sehingga menghasilkan 5. Selanjutnya ada turnaround time proses 2, yaitu 7 dikurang waktu kedatangannya 1, hasilnya 6. Selanjutnya ada T3, turnaround time proses ketiga, yaitu dia selesai di 11 dan datang di 2 sehingga hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya ada TA4, dia selesai di detik ke-13 dan tibanya tadi di detik ketiga sehingga hasilnya itu 10. Selanjutnya ada turnaround time untuk proses kelima, dia selesai di detik ke-15 dan datang di 6 sehingga hasilnya sama dengan 9. Untuk rata-ratanya menghasilkan nilai 7,8. Selanjutnya di sini kita akan menghitung respon time masing-masing proses. Response time itu dihitung dari waktu dia diproses, pertama kali diproses dikurang waktu dia tiba. Di sini dapat dilihat P1 diproses pada detik ke-0 dan dia pun tiba di detik ke-0 sehingga hasilnya 0. Selanjutnya untuk proses kedua, dia diproses di detik ke-5 dan tiba di detik ke-1 sehingga hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya ada R3, dia diproses di detik ke-7 dan tiba di detik kedua sehingga hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya ada response time proses keempat, dia diproses pada detik ke-11 dan tiba di detik ke-3, hasilnya 8. Lanjut ada response time proses kelima, dia diproses pada detik ke-13 dan tiba di detik ke-6, yaitu hasilnya 7. Rata-rata response time dari algoritma ini yaitu 4,8. Selanjutnya di sini ada algoritma SJF.
atau shortest job first, di mana algoritma ini mengutamakan proses yang memiliki burst time paling kecil untuk dieksekusi terlebih dahulu. Di sini pada detik ke-0 P1 diproses pertama kali sampai selesai. Lalu selanjutnya di detik ke-5 kita lihat sudah ada P2, P3, dan P4 yang datang. Kita bandingkan di antara mereka bertiga, yang paling pendek itu ada P2 dan P4, maka kita akan memproses P2 terlebih dahulu selama 2 detik sampai detik ke-7. Selanjutnya kita di detik ke-7 kita lihat di sini sudah ada P3, P4, dan P5. Yang paling pendek yaitu P4 dan P5, maksudnya burst time-nya paling kecil, dan kita pilih P4 untuk diproses terlebih dahulu selama 2 detik, yaitu sampai detik ke-9. Selanjutnya di sini kita lihat ada P5 yang memiliki burst time lebih kecil. Dia akan diproses selama 2 detik. Dan terakhir ada P3 yang memiliki burst time paling besar, dia akan diproses di detik sampai detik ke-15 selama 4 detik. Selanjutnya kita akan menghitung turnaround time dari masing-masing proses. Proses 1 turnaround time-nya dia selesai di 5 dan datang di 0 sehingga bernilai 5. Selanjutnya turnaround time proses kedua, dia selesai di 7 dan datang di 1 sehingga nilai turnaround time-nya sama dengan 6. Lanjut di proses ketiga, dia selesai di 9 dan datang di detik ketiga sehingga nilainya sama dengan maaf. Untuk proses ketiga ini dia selesai di 15 dan datang di detik kedua sehingga nilainya sama dengan 13. Selanjutnya di TA4 dia selesai di detik ke-9 dan datang di detik ketiga. Hasilnya sama dengan 6. Lanjut di proses kelima, dia selesai di detik 11 dan tiba di detik ke-6. Hasilnya 5. Untuk average dari turnaround time sama dengan 7 dari proses SJF ini. Selanjutnya kita akan menghitung response time dari masing-masing proses. Yang pertama response time dari proses 1, yaitu dia datang diproses di detik ke-0 dan datang di 0 sehingga response time-nya sama dengan 0. Lanjut di proses kedua, dia diproses di detik ke-5 dan tiba di detik 1, maka dia nilainya sama dengan 4. Selanjutnya response time proses ketiga, dia diproses di detik 11 dan tiba di detik kedua, hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya response time proses keempat, dia diproses di di detik ke-7 dan dia tiba di detik ketiga, hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya yang terakhir response time proses kelima, dia diproses di detik ke-9 dan datangnya di detik ke-6 sehingga nilainya sama dengan 3. Untuk rata-rata dari response time pada proses SJF ini sama dengan 4. Selanjutnya di sini ada algoritma STCF, yaitu shortest time to complete first. Algoritma ini memiliki kemiripan dengan algoritma SJF, namun pada algoritma ini proses yang memiliki burst time lebih kecil dapat menghentikan proses yang memiliki burst time lebih besar. Pada detik ke-0, di sini P1 sudah datang sehingga dia langsung diproses. Nah, seharusnya P1 diselesaikan sampai detik ke-5. Namun pada detik ke-1 kita lihat di sini bahwa P2 sudah tiba dan memiliki burst time lebih kecil daripada P1. Sehingga proses P1 dihentikan dan P2 langsung dieksekusi.
P2 langsung dieksekusi selama 2 detik hingga detik ketiga. Di sini P1 memiliki sisa waktu yang belum selesai, yaitu selama 4 detik. Lanjut, di sini kita lihat di detik ketiga yang sudah hadir itu, yang sudah tiba adalah proses P1, P2 yang sudah selesai, dan P3 dan juga P4. Nah, dari keempat proses tadi, yang paling kecil sekarang adalah P4, yaitu dia memiliki burst time sebesar 2, maka dia akan diproses terlebih dahulu selama 2 detik sampai detik kelima. Selanjutnya, di detik kelima kita lihat yang sudah tiba tadi ada P1, P2, P3, P4, dan P4. Nah, di sini kita lihat yang memiliki burst time paling kecil adalah P1 dan P4, karena kan P2 udah selesai, P3, P4 juga udah selesai, jadi kita lihat P1 dan P4. Ternyata mereka memiliki burst time yang sama, yaitu 4. Maka dari itu kita dahulukan P1. Kita dahulukan P1 sampai detik ke-6 atau 1 detik. Kenapa? Karena pada detik ke-6 P1 ini memiliki sisa waktu 3, sedangkan P5 juga datang di detik ke-6 dengan CPU burst dia bernilai 2, sehingga lebih kecil, sehingga P1 akan diberhentikan dan P5 akan langsung dieksekusi. P5 di sini akan langsung diselesaikan selama 2 detik. Nah, selanjutnya kita lihat yang tersisa yaitu adalah P1 dan P3. Di sini P3 masih ada 4 detik. Kita lihat ternyata P1 memiliki burst time yang paling kecil. Jadi kita proses P1 selama 11 detik. Baru selanjutnya kita proses P3 selama 4 detik. Di sini kita lihat turnaround time. Proses pertama dia selesai di detik 11 dan datang di 0 di detik ke-0, sehingga nilainya sama dengan 11. Selanjutnya turnaround time dari proses kedua dia selesai di detik ke-6. Dia selesai di detik ketiga dan tiba di detik 1, maka nilainya sama dengan 2. Lanjut, turnaround time proses ketiga dia selesai di detik ke-15 dan tiba di detik kedua, maka nilainya sama dengan 13. Selanjutnya turnaround time proses keempat dia selesai di 5 dan tiba di 3, maka nilainya sama dengan 2. Selanjutnya turnaround time proses kelima dia selesai di 8 dan tiba di detik ke-6, maka nilainya sama dengan 2. Untuk rata-ratanya sama dengan 6. Selanjutnya kita akan menghitung response time dari masing-masing proses. Untuk response time proses pertama, di sini kita lihat P1 tiba di detik ke-0 dan juga langsung diproses saat itu juga, maka nilainya sama dengan 0. Di sini response time proses kedua dia tiba di detik ke-1 dan langsung diproses di detik ke-1, maka dia juga nilainya 0. Selanjutnya response time proses ketiga dia tiba di detik ke-2 dan baru mulai diproses itu pada detik ke-11, maka nilai response time-nya sama dengan 9. Selanjutnya response time proses keempat dia tiba di detik ke-3 dan juga langsung dieksekusi di detik ketiga, sehingga nilainya sama dengan 0. Selanjutnya response time proses kelima dia tiba di detik ke-6 dan langsung diproses saat itu juga, maka nilainya 0. Jadi rata-rata response time dari algoritma ini sama dengan 1,8.
Selanjutnya di sini ada algoritma round robin dengan time kuantumnya sama dengan 3. Di sini pada detik ke-0 P1 sudah datang dan dia akan diberi jatah waktu selama di 3 detik sampai detik ketiga. Maka dia akan memiliki sisa waktu selama 2 detik. Selanjutnya P2 akan diproses selama 2 detik sampai detik kelima. Selanjutnya di sini kita eksekusi proses ketiga selama 3 detik sehingga dia memiliki sisa waktu selama 1 detik. Lanjut di sini ada proses P4 akan diproses selama 2 detik karena dia hanya butuh 2 detik. Lanjut P5 akan diproses selama 2 detik. Nah, di sini kita lihat lagi tinggal tersisa P1 dan P3, maka akan kita lakukan eksekusi lagi pada P1 selama 2 detik sampai detik ke-14, dan terakhir kita akan eksekusi proses P3 selama 1 detik sisanya, yaitu sampai detik 15. Nah, di sini kita akan menghitung turnaround time dari masing-masing proses. Yang pertama, proses 1, turnaround time-nya yaitu dia selesai di detik ke-14 dan tiba di 0, maka nilainya 14. Turnaround time kedua, proses 2, dia selesai di 5 dan tiba di 1, maka nilainya sama dengan 4. Selanjutnya, turnaround time P3, dia selesai di 15 dan datang di detik kedua, maka nilainya sama dengan 13. Lalu turnaround time proses keempat, dia selesai di detik ke-10 dan tiba di detik ketiga, maka nilainya sama dengan 7. Yang terakhir turnaround time dari proses kelima, dia selesai di detik ke-12 dan tiba di detik ke-6, maka nilainya sama dengan 6. Average dari turnaround time algoritma ini, maka nilainya sama dengan 8,8. Lanjut, di sini kita hitung response time masing-masing proses. Yang pertama ada response time proses pertama, proses 1, yaitu dia langsung diproses saat pertama kali tiba, jadi nilainya 0. Selanjutnya response time dari proses kedua, dia diproses di detik ketiga dan tiba di detik 1, maka nilainya sama dengan 2. Lanjut proses ketiga, dia diproses di detik kelima dan tiba di detik kedua, maka nilainya sama dengan 3. Selanjutnya response time keempat, proses keempat, dia diproses pada detik ke-8 dan dia tibanya di detik ketiga sehingga nilainya sama dengan 5. Selanjutnya response time dari proses kelima, dia dimulai diproses di detik ke-10 dan dia datangnya di detik ke-6 sehingga nilainya 4. Untuk rata-ratanya dari response time pada algoritma ini sama dengan 2,8. Dari keempat algoritma ini, yang menghasilkan turnaround time paling kecil yaitu algoritma STCF. Dia menghasilkan turnaround time sebesar 6. Kenapa bisa menghasilkan turnaround time yang paling kecil? Karena algoritma ini memprioritaskan proses yang memiliki burst time paling kecil. Sehingga saat proses-proses kecil ini tiba, maka sistem akan langsung memberhentikan proses yang lebih panjang, dan proses yang lebih kecil ini langsung dieksekusi hingga selesai. Nah, dampaknya proses-proses yang memiliki burst time lebih kecil ini akan selesai dengan cepat. Selain itu, algoritma ini juga dapat menghindari konvoy efek, sehingga proses yang memiliki burst time lebih kecil tidak perlu menunggu proses yang lebih besar selesai terlebih dahulu.
Nah, hal ini dapat meminimalisir rata-rata turnaround time secara keseluruhan. Contohnya di sini ada proses P2. Saat proses P1 dijalankan dan P2 datang dengan burst time yang lebih kecil, maka dia akan menghentikan proses P1 dan proses P2 akan langsung diselesaikan, langsung dieksekusi. Selanjutnya algoritma yang terbaik untuk sistem interaktif yaitu algoritma STCF juga. Kenapa? Karena dia menghasilkan response time yang paling minim. Karena kan sistem interaktif itu butuh response time yang cukup kecil. Nah, dari keempat algoritma ini, STCF inilah yang menghasilkan response time paling minim. Dalam kasus ini, mayoritas proses memiliki burst time yang kecil. Sehingga setiap proses yang memiliki burst time kecil ini datang, dia akan langsung diproses dan menghasilkan response time yang kecil. Selanjutnya, contoh trade-off nyata yang ada pada algoritma ini dapat dilihat pada algoritma round robin. Di sini algoritma ini memberikan jatah waktu yang sama untuk setiap proses, sehingga semua proses memiliki kesempatan yang sama untuk dieksekusi. Selain itu, dengan adanya jatah waktu yang sama, proses yang memiliki burst time besar tidak akan mengalami starvation atau kelaparan. Namun, karena dia memberikan pembagian jatah waktu yang sama, proses-proses kecil yang seharusnya bisa langsung diselesaikan harus menunggu proses sebelumnya menghabiskan jatah waktunya terlebih dahulu. Hal ini berakibat pada meningkatnya turnaround time proses tersebut. Selanjutnya di sini saya membuat desain skema algoritma MLFQ dengan terdapat 3 level antrian yaitu Q1, Q2, Q3 di mana di masing-masing level tersebut terdapat jatah waktu. Pada Q3 yaitu jatah waktunya 1 detik, pada Q2 jatah waktunya 2 detik, pada Q1 jatah waktunya 3 detik. Di mana Q3 di sini ada prioritas paling tinggi. Dan di sini saat proses yang baru tiba akan langsung ditempatkan di prioritas paling tinggi. Di sini juga terdapat priority boost setiap 6 detik sekali, yaitu artinya setiap 6 detik, setiap proses yang sedang berjalan akan langsung dipindahkan lagi ke prioritas paling tinggi. Jadi langsung saja kita mulai perhitungannya. Pada detik ke-0, di sini P1 datang, sehingga dia akan langsung menepati prioritas paling tinggi, dan akan langsung dieksekusi di sini selama 1 detik. Karena dia menghabiskan jatah waktunya selama 1 detik, maka dia akan pindah ke level bawah. Nah, di sini P1 memiliki sisa waktu selama 4 detik karena dia telah diproses selama 1 detik. Selanjutnya pada detik ke-1 ada P2 yang tiba, maka dia juga akan ditempatkan di prioritas paling tinggi, maka akan langsung dieksekusi di sini selama 1 detik. Karena dia juga menghabiskan jatah waktunya, maka dia akan langsung dipindahkan ke level bawah. Selanjutnya di detik kedua P3 datang, dia juga akan langsung ditempatkan di prioritas paling tinggi dan langsung dieksekusi di sini selama 1 detik. Karena dia juga menghabiskan jatah waktunya selama 1 detik, maka dia akan langsung pindah ke bawah. Dan juga P3 di sini tadi P2 sisa waktunya tinggal 1 detik, P3 di sini sisa waktunya 3 detik. Selanjutnya pada detik ketiga ada P4 yang tiba, maka dia juga akan langsung dieksekusi di sini selama 1 detik. Dia juga langsung akan dipindahkan ke bawah karena menghabiskan jatah waktunya, serta dia memiliki sisa waktu 1 detik. Nah, selanjutnya pada detik keempat di sini dapat kita lihat tidak ada lagi proses yang berada di Q3 atau prioritas tertinggi, di mana di sini semua proses yang sedang berjalan terletak di Q2, maka kita lihat di sini P1 tuh menempati urutan paling awal pada antrian ini, maka dia akan dieksekusi, maka dia selanjutnya yang akan dieksekusi. Jadi di sini kita eksekusi P1 selama 2 detik sampai detik ke-6. Karena dia menghabiskan jatah waktunya, maka kita pindahkan dia ke antrian bawah. Di sini dia karena sudah dijalankan
selama 2 detik, maka sisa waktunya tinggal 2 detik. Karena di sini ada aturan priority boost setiap 6 detik, maka semua proses ini yang sedang berjalan akan dipindahkan lagi ke atas, ke prioritas paling tinggi. Jadi ini kita hapus, kita coret saja, kita pindahkan lagi di sini P2, P3, P4, P1. Nah, karena ini di detik ke-6 dan di detik ke-6 P5 juga tiba, maka di sini kita letakkan P5. Lanjut, di sini P2 menempati posisi paling awal, maka kita langsung proses P2 selama 1 detik dan dia menghabiskan jatah waktunya, maka dia akan pindah ke bawah. Oh, dia sudah habis, jadi tidak perlu dipindah lagi ke level paling bawah karena P2 sudah selesai. Lanjut P3. Di sini P3 kita proses selama 1 detik. Berarti dia sekarang memiliki sisa waktu 2 detik dan dia akan dipindahkan ke antrian bawah P3. Nah, lanjut P4. Di sini dia sisa 1 detik. Maka tadi P3 kita proses sampai detik ke-8. Nah, di sini P4 kita proses selama 1 detik sampai detik ke-9 dan dia juga langsung selesai karena hanya sisa 1 detik. Selanjutnya di sini ada P1, kita eksekusi selama 1 detik itu sampai detik ke-10 dan maka dia akan memiliki sisa waktu sebanyak 1 detik. Karena dia menghabiskan jatah waktunya di key 3, maka dia akan pindah ke key 2. Lanjut, di sini ada P5. P5 di sini kita eksekusi selama 1 detik juga sampai detik ke-11. Dia pindah ke bawah dan di sini P5 memiliki sisa waktu selama 1 detik. Maaf sebelumnya ini ternyata selanjutnya di sini ada pada detik ke-11 selanjutnya di sini kita lihat antrian yang memiliki selanjutnya di sini kita lihat di key 3 sudah kosong, tidak ada lagi proses yang berjalan, maka kita lihat di key 2, di sini ada P3, P1, P5. Maka di sini kita eksekusi P3 selama 1 detik. Kenapa 1 detik? Karena pada detik ke-12 akan ada priority boost, yaitu semua proses akan dipindah lagi ke atas. Jadi di sini kita coret, kita pindahkan mereka ke atas, P3, P1, P5. Tadi P3 sisa 1. Nah, di sini ternyata P3 masih menempati urutan paling awal, maka kita akan lanjut proses dia sampai selesai, sampai detik ke-13. Maka di sini proses P3 selesai dieksekusi. Lanjut P1. Di sini P1 kita akan eksekusi selama 1 detik dan dia juga akan selesai karena hanya tersisa 1 detik. Selanjutnya di sini P5, dia juga hanya sisa 1 detik, maka akan kita eksekusi sampai selesai. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung turnaround time dan response time dari masing-masing proses. Yang pertama di sini ada turnaround time dari proses 1 P1, yaitu di sini dia selesai di detik ke-14 dan tiba di detik ke-0, maka nilainya 14. Selanjutnya turnaround time proses P2 dia selesai di detik ke-7 dan tiba di detik 1, maka dia nilainya sama dengan 6. Selanjutnya turnaround time P3 dia selesai di 13 dan tiba di 2, maka nilainya 11. Selanjutnya di sini
turnaround time P4, dia selesai di 9 dan tiba di 3, maka nilainya adalah 6. Selanjutnya yang terakhir, turnaround time P5, dia selesai di 15, tiba di 6, maka nilainya sama dengan 9. Nah, rata-rata turnaround time dari algoritma ini bernilai 9,2. Selanjutnya di sini kita hitung response time-nya. Response time P1, dia datang di detik ke-0 dan langsung dieksekusi saat itu juga, maka response time-nya nilainya 0. Selanjutnya response time P2, dia tiba di detik ke-1, di detik ke-1 dan langsung diproses saat itu juga, maka nilainya juga 0. Selanjutnya response time P3, dia tiba di detik kedua dan langsung dieksekusi di detik kedua, maka nilainya juga 0. Lanjut response time P4, dia tiba di detik ketiga dan langsung dieksekusi di detik ketiga, maka nilainya juga 0. Yang terakhir response time P5, dia tiba di detik ke-6 dan baru mulai diproses itu di detik ke-10. Jadi nilai response time-nya sama dengan 4. Maka rata-rata response time dari algoritma ini sama dengan 0,8. Dibandingkan dengan 4 algoritma tersebut, MLFQ ini memiliki kelebihan pada response time-nya. Di sini dia menghasilkan response time yang paling minim dibandingkan keempat algoritma tadi, yaitu 0,8. Algoritma ini dapat mengurangi starvation karena memiliki priority boost setiap 6 detik, sehingga proses yang memiliki burst time cukup besar, dia akan memiliki kesempatan lagi untuk kembali ke prioritas paling awal untuk kembali dieksekusi, sehingga tidak ada proses yang mengalami kelaparan atau terlalu lama tidak dieksekusi oleh sistem.